Shalom, selamat pagi sahabat ICC. Bersama saya kembali, Hendro, di program Devotion pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan topik yaitu True Freedom. Dan kemarin kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Merdeka. Apa yang Sobat ICC lakukan kemarin? Apakah balap karung, lomba kelereng, atau mungkin panjat pinang? Atau mungkin Sobat ICC hanya santai di rumah, nonton drakor favorit Sobat ICC? Nah, sebentar saya akan membawa tema True Freedom ini. Mari kita telusuri apa arti merdeka. Berdasarkan di Wikipedia, merdeka kalau kita cari artinya, dalam bahasa Sanskerta, Mahardika, yang berarti kaya, sejahtera, dan kuat. Dan artinya juga adalah bebas dari segala belenggu, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Kita seharusnya sudah merdeka 78 tahun yang lalu. Tapi, saya ingin bertanya kepada Sobat ICC, apakah betul-betul kita sudah merdeka? Terkadang kita masih dijajah, bukan dengan negara lain, tapi dengan 3 hal yang kita akan kupas. Yang pertama, dijajah oleh rasa takut, rasa kekhawatiran. Yang kedua, dijajah oleh rasa iri hati, FOMO, fear of missing out. Dan yang ketiga, dijajah oleh emosi, amarah yang berlebih. Mari kita kupas satu persatu. Dijajah oleh rasa takut dan kekhawatiran. Seringkali kita merasa takut, merasa khawatir, apalagi di akhir bulan. Kita khawatir dengan cicilan, kita khawatir dengan bayaran kartu kredit, kita khawatir dengan bayaran uang sekolah. Kita dipenuhi dengan rasa cemas dan rasa takut dan rasa khawatir. Kadang-kadang hal belum terjadi pun kita sudah merasa khawatir yang luar biasa. Semua itu ada di otak kita. Padahal seperti di Matius 6 ayat 26 sampai 28. Mari kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini yang saya mau garis bawahi. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Jelas di sini dibilang bahwa percuma. Kekhawatiran tidak akan mengubah keadaan. Kekhawatiran tidak akan menambah sehasta saja dalam jalan hidupnya. Ketika saudara ada masalah dan Sobat ICC khawatir, itu tidak mengubah keadaan. Yang bisa kita lakukan adalah do our best and let God do the rest. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita melakukan yang terbaik. Setelah kita melakukan yang terbaik, di luar itu sudah di luar kontrol kita. Kita tidak bisa melakukan apa-apa sesuatu yang di luar kontrol kita. Walaupun kita ngotot, akhirnya sampai kita capek, sampai kita frustrasi, kita tidak bisa mengubah keadaan. Jadi, kita harus bisa belajar untuk melakukan yang terbaik dan percaya bahwa Tuhan yang akan melakukan peperangan buat kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya. Seperti contoh di Alkitab, Daud, dia pun pernah mengalami depresi. Dia pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia pernah melarikan diri. Karena apa? Karena dia takut bahwa Saul akan membunuh dirinya. Jadi akhirnya dia kabur. Dia melarikan diri. Tapi at the end, Daud akhirnya mengingat kembali bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Maka kita harus belajar dari Daud. Bahwa kita harus belajar bahwa Tuhan itu selalu baik sama kita. Kalau Tuhan mampu melakukan mukjizat di kehidupan kita yang lalu,
maka Tuhan pun mampu melakukan mukjizat di kehidupan sobat ICC sekarang. Karena kasih Tuhan selalu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan yang kedua, kita dijajah oleh rasa iri hati atau FOMO, fear of missing out. Saudara mungkin sering melihat rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman terdekat. Kita melihat, wih, rumput mereka lebih hijau ya, rumput mereka lebih bagus ya. Padahal kita nggak tahu kan, apakah rumput mereka mungkin rumput sintetis? Dan kita juga nggak pernah tahu. Walaupun mungkin itu rumput asli, seberapa effort, seberapa banyak uang yang dikeluarkan untuk memelihara rumput mereka supaya terlihat sangat bagus. Kita kadang-kadang scroll down IG, kita melihat, wih enak ya, mereka main ke sini, mereka main ke situ. Jadi akhirnya perasaan iri hati memenuhi hati kita. Padahal di Amsal 14 ayat 30, saya bacakan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kita juga tahu bahwa iri hati akan berujung hal yang kurang baik di kemudian hari. Seperti Saul, dia dibutakan oleh iri hati kepada Daud. Dia akhirnya hidupnya hancur berantakan karena iri hatinya kepada Daud. Jadi daripada kita membanding-bandingkan dengan orang lain, lebih baik kita membandingkan diri kita sendiri tahun lalu dengan sekarang. Diri kita 5 tahun yang lalu dengan diri kita sekarang. Apakah kita lebih baik? Ketika diri kita tahun lalu dengan diri kita yang sekarang, ternyata kita lebih baik. Kita harus bersyukur. Puji Tuhan. Berarti memang Tuhan betul-betul mengasihi kita. Berkat Tuhan melimpah. Karena kehidupan kita jauh lebih baik. Tetapi kalau misalnya kita membandingkan diri kita tahun lalu dengan diri kita sekarang, kehidupan kita lebih buruk. Mungkin kita harus introspeksi diri. Kita harus perbaiki. Berarti ada yang salah. Karena kita bukan yang lebih baik, tetapi lebih buruk. Makanya saya ingin semua sobat ICC dari tahun ke tahun itu selalu lebih baik. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa buat sobat ICC. Dan yang ketiga, dijajah oleh amarah atau emosi yang berlebihan. Amarah atau emosi adalah salah satu perasaan yang paling kuat yang kita punya. Oleh karena itu kami kaum lelaki biasanya dibanding memilih untuk memiliki perasaan takut atau perasaan sedih, kita memilih untuk marah. Daripada menangis, kita memilih untuk memarah. Karena marah itu emosi yang sangat kuat dan sangat mudah untuk kami para kaum lelaki untuk melakukannya. Tapi keputusan yang diambil ketika kita berada di emosi amarah yang sangat tinggi, itu biasanya keputusan yang tidak baik. Kita baca di Amsal 14 ayat 29. Orang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi kita ketika membiarkan rasa marah take over, take control our life, kebanyakan kita melakukan hal-hal yang bodoh. Oleh karena itu, salah satu trik yang saya pelajari yaitu kita pause sejenak. Kita mengambil yang namanya PRE, pause, recheck, and evaluate. Kita berhenti sejenak. Misalnya, Sean, anak saya, menjatuhkan laptop yang biasa saya pakai buat kerja. Ketika laptop jatuh, instantly saya langsung mau marah sama Sean. Tetapi ketika saya membiarkan amarah itu take control, mungkin saya akhirnya lupa diri. Saya bisa mungkin mukul, saya bisa mungkin nyubit, saya bisa mungkin berteriak kepada Sean. Tetapi ketika kita berhenti sejenak, ketika kita pause, ketika kejadian itu terjadi, saya pause sejenak. Saya tidak membiarkan emosi take control. Ketika saya pause, barang 5 menit, pause sejenak. Ketika itu bukan berarti saya tidak marah sama Sean. Saya tetap marah sama Sean. Tetapi amarah atau saya marahnya ke Sean
akan berbeda ketika kalau emosi take control. Kalau ketika saya sudah marah sama Sean, misalnya saya sudah mukul, tapi padahal ketika saya cek laptop saya, mungkin hanya lecet atau mungkin hanya boncel sedikit. Tapi sebetulnya laptopnya masih berfungsi. Tapi ketika saya sudah melakukan sesuatu hal kepada Sean, saat emosi itu take control, saya akan menyesal nantinya. Karena apa yang saya lakukan ketika amarah take control, biasanya itu menghasilkan keadaan yang kurang baik. Oleh karena itu, saya mengajak Sobat ICC, sebelum Sobat ICC marah, yuk kita coba pause sejenak. Kita keluar, kita tarik nafas 5 menit. Ketika kita kembali ke keadaan itu, kita mungkin masih marah, tapi hasilnya akan jauh lebih baik. Ini juga kita bisa lihat di Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Oleh karena itu, mari kita betul-betul mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Saya punya satu ilustrasi. Ada sebuah eksperimen di mana seekor kuda yang sudah bertahun-tahun memakai tali kekang di bawah jalan. Setelah bertahun-tahun dibawa oleh si pengendara kuda jalan-jalan keliling mengenakan tali kekangnya. Satu hari tali kekangnya dilepas, tetapi sama si pengendara ini seakan-akan kayak dikalungkan, tapi padahal nggak ada talinya. Dan ketika si pengendara ini jalan, si kuda itu terus mengikuti si pemilik kuda. Seakan-akan bahwa tali kekangnya itu masih ada. Terkadang kita suka lupa. Kita sebetulnya sudah merdeka. Tuhan sudah menebus segala sesuatunya. Tuhan sudah melepaskan semua tali belenggu. Tapi kadang-kadang kita suka lupa. Kita suka merasa bahwa masih ada tali yang membelenggu kita. Entah itu tali rasa khawatir, tali iri hati, tali emosi. Masih banyak tali yang membelenggu kita. Sebetulnya kita sudah tahu bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib sudah membebaskan kita semua dari semua dosa. Oleh karena itu, ketika kita tahu semua firman Tuhan di Yohanes 8 ayat ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita tahu kebenaran yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Itu semua bisa memerdekakan kita. Semua tali-tali belenggu yang ada dalam kita bisa lepaskan. Maka saya bertanya kepada Sobat ICC, tali apa yang sedang membelenggu Sobat ICC? Apakah itu tali kekhawatiran? Apakah itu tali belenggu iri hati? Apakah itu tali belenggu emosi yang berlebihan? Mari kita mendekatkan diri sama Tuhan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dengan kebenaran firman Tuhanlah yang bisa betul-betul membebaskan kita semua dari tali-tali belenggu yang mengikat kita. Sehingga kita bisa betul-betul mendapatkan true freedom ketika kita betul-betul mendengarkan firman Tuhan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Karena kita harus percaya, dan kita harus berserah, dan kita harus membiarkan Tuhan ambil alih, take control in our life. Demikian devotion pagi hari ini, dan saya ingin berdoa buat Sobat ICC yang masih terbelenggu dari tali rasa khawatir, rasa ketakutan, dan juga tali iri hati maupun tali emosi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, hamba berdoa untuk Sobat ICC yang masih terbelenggu dengan rasa khawatir dan rasa ketakutan ya Bapa. Hamba percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penyedia. Seperti firman-Mu, burung-burung di udara dan juga bunga-bunga di ladang Kau pelihara ya Bapa. Kami adalah anak-anak-Mu. Engkau juga akan selalu pelihara, dan Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu tergeletak. Kau perlengkapi, Kau cukupkan segala sesuatunya.
Engkau adalah Allah yang penyedia. Biar Kau usir semua rasa khawatir dan rasa ketakutan. Biar kami semua bisa belajar untuk bergantung hanya kepadamu ya Bapa. Dan juga semua orang-orang yang memiliki rasa iri hati, hamba percaya Kau bebaskan. Kau sadarkan kami, Kau berikan kami hikmah, sehingga kami tidak membandingkan lagi dengan orang lain, tetapi kami belajar untuk lebih baik. Kita membandingkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri dahulu dengan sekarang. Dan kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan juga hamba berdoa untuk orang-orang yang selalu dirundung dengan rasa emosi yang berlebihan. Hamba percaya Kau akan gantikan rasa emosi dengan rasa damai. Biar kasih-Mu selalu melingkupi kami yang mengalami rasa emosi yang luar biasa. Biar kami bisa melihat ke dalam diri kami sendiri, dan kami bisa tahu bahwa Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Dan biarlah kasih-Mu bisa menggantikan semua rasa emosi berlebih tersebut ya Bapa. Biarkan pada hari ini kami bisa merdeka dari semua tali belenggu yang mengikat kami ya Bapa. Dan kami bisa betul-betul merasakan true freedom hanya melalui firman-Mu dan hanya melalui kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan kami betul-betul menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sekian devotion pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di program devotion ICC berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.